semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sanda dengan NIM 2505 1100 858. Dosen pengampunya Ibu Pinda Sulfitri, STMM, dan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video tentang penyimpangan etika akademik mahasiswa dan relevansi terhadap etika Pancasila. Nah, apa sih penyimpangan etika akademik itu? Penyimpangan etika akademik adalah segala bentuk perilaku mahasiswa yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, integritas, dan keadilan dalam proses pendidikan. Penyimpangan ini terjadi ketika mahasiswa menggunakan cara-cara yang tidak sah atau tidak bermoral untuk memperoleh nilai, menyelesaikan tugas, serta lulus evaluasi akademik. Dalam konteks perguruan tinggi, etika akademik menjadi komponen penting dalam menjaga mutu pendidikan, kredibilitas institusi, serta membentuk karakter ilmiah yang berintegritas. Ketika nilai-nilai tersebut dilanggar, proses pendidikan menjadi tidak adil, dan hasil belajar yang dicapai tidak lagi mencerminkan kemampuan yang sebenarnya. Nah, selanjutnya itu ada bentuk dan karakteristik fenomena. Penyimpangan etika akademik muncul dalam berbagai bentuk, dan masing-masing memiliki sifat dan ciri khas yang mencerminkan kecurangan atau ketidakjujuran. Bentuk-bentuk ini meliputi: yang pertama, mencontek saat ujian; yang kedua, plagiarisme; yang ketiga, memanipulasi data atau dokumen; dan yang keempat, perjokian; serta yang kelima, itu adalah tidak berkontribusi dalam kerja kelompok. Tentunya, dari bentuk dan karakteristik fenomena tersebut, maka muncullah beberapa faktor penyebabnya, seperti faktor sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan pendidikan. Pertama, ada faktor sosial, seperti tekanan dari lingkungan teman sebaya, ingin dianggap pintar, atau tidak mau tertinggal. Budaya saling meniru, ketika banyak mahasiswa lain mencontek, perilaku ini dianggap wajar. Yang kedua itu ada faktor budaya akademik, kurangnya edukasi tentang etika akademik sejak awal kuliah. Dosen atau institusi kurang tegas dalam memberikan sanksi saat pelanggaran terjadi, dan lingkungan kampus yang tidak dianggap disiplin sehingga kecurangan dianggap normal. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Biaya pendidikan yang tinggi membuat sebagian mahasiswa rela melakukan cara cepat agar bisa lulus tepat waktu. Dan dalam kasus perjokian, ada motif uang, joki mencari keuntungan, sedangkan peserta memberikan peluang lulus. Yang keempat, ada faktor digital dan teknologi. Akses mudah terhadap AI, internet, kamera kecil, dan alat komunikasi mempermudah mencontek. Dan copy-paste semakin mudah sehingga plagiarisme makin sulit dikontrol jika mahasiswa tidak dilatih berpikir kritis. Nah, yang kelima itu ada faktor psikologis. Rasa cemas menghadapi ujian, takut gagal, atau tekanan dari keluarga ini membuat rasa kurang percaya diri sehingga mencari jalan pintas. Nah, teman-teman semuanya, langsung saja kita masuk ke contoh kasus nyatanya. Saudara, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru mengungkap praktik perjokian dalam ujian tulis berbasis komputer atau UTBK di Universitas Sumatera Utara atau USU. 7 pelaku ditangkap dalam kasus perjokian UTBK. Saat beraksi, pelaku menyembunyikan kamera kecil di balik kacamata untuk merekam soal ujian. Kemudian, gambar rekaman itu dikirim ke pihak luar untuk memberikan jawaban. Sebanyak 30 peserta ujian diketahui menggunakan jasa joki dari pelaku. Kini ketujuh pelaku telah diserahkan ke polisi. Nah, itu merupakan contoh kasus nyata dalam penyimpangan etika akademik yang serius saat UTBK di Universitas Sumatera Utara. 7 orang ditangkap setelah terbongkarnya praktik perjokian dengan modus teknologi canggih. Kamera kecil disembunyikan di dalam kacamata untuk memotret soal dan mengirimkannya ke joki di luar ruangan. Joki lalu memberikan jawaban secara jarak jauh kepada peserta. Kasus ini terungkap pada 25 April 2025 saat petugas keamanan mulai mencurigai perilaku salah satu peserta.
Setelah diperiksa, alat rekaman ditemukan dan para pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Medan Baru. Ini tentunya sangat berdampak tidak hanya pada penyelenggara dan peserta lain, tetapi juga integritas seleksi nasional, reputasi kampus, dan prinsip keadilan bagi calon mahasiswa yang jujur. Secara sosial, kasus ini dapat merusak kepercayaan politik. Secara etis, kasus ini dapat mencerminkan hilangnya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas akademik. Selanjutnya, kita menganalisis nilai-nilai Pancasila yang berkaitan. Yang pertama itu berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menuntut kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Praktik perjokian adalah tindakan yang tidak jujur dan memanipulasi kebenaran, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai moral yang seharusnya dipegang oleh mahasiswa. Yang kedua, itu berkaitan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perjokian menghilangkan keadilan bagi peserta lain yang berjuang dengan usahanya sendiri. Menggunakan kamera tersembunyi menunjukkan perilaku tidak sopan dan merendahkan nilai kemanusiaan dalam dunia akademik. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menuntut kedewasaan dalam mengambil keputusan. Para pelaku memilih jalan singkat tanpa mempertimbangkan akibat sosial maupun etis, sehingga menunjukkan kurangnya hikmat dan tanggung jawab terhadap masyarakat akademik. Solusi yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda penerus bangsa, yang pertama itu adalah meningkatkan integritas akademik dengan menolak segala bentuk kecurangan, baik secara langsung maupun menggunakan teknologi. Yang kedua, membangun budaya kejujuran, mendahulukan proses belajar daripada hasil instan. Yang ketiga, mengajak teman-teman sebaya memahami resiko etis, moral, dan hukum dari praktik perjokian, plagiarisme, atau manipulasi digital. Nah, kasus perjokian UTBK di Universitas Sumatera Utara membuktikan bahwa integritas bukan cuma soal ikut aturan, tapi tentang siapa kita sebenarnya. Ketika tidak ada yang melihat dunia pendidikan berdiri di atas kejujuran, kalau dasarnya saja rapuh, maka masa depan juga ikut goyah. Kita sebagai penerus bangsa yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila, seharusnya kita mempunyai tanggung jawab untuk menjaga etika akademik dan bersikap jujur dalam setiap proses belajar. Etika itu bukan penghalang, tapi kompas yang menuntun kita agar tetap di jalan yang benar. Memilih jalan yang curang mungkin terasa mudah, tapi memilih jalan yang jujur adalah pilihan yang membentuk karakter. Integritas bukan hanya membuat kita dihargai, tetapi membuka pintu kepercayaan dan kesempatan yang lebih besar. Mari bangun masa depan yang adil, bersih, dan bisa dibanggakan. Jadilah pemuda yang dapat dipercaya, karena karakter adalah nilai tertinggi yang tidak bisa dibeli. Baiklah, mungkin itu saja video dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua dan bisa menjadi pengingat bagi kita akan pentingnya menjaga etika akademik. Jadilah muda berintegritas, Indonesia berkualitas. Saya Nur Sanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.